Mami pernah nggak sih ngalamin pengen bikin donat nih, tapi yang ada itu cuma tepung serbaguna. Sebenarnya bisa nggak sih pakai tepung serbaguna untuk membuat donat? Yuk kita buktiin sama-sama. Rebus kentang. Setelah matang, timbang 90 gram. Masukkan ke dalam blender, tambah dengan sedikit air, lalu blender hingga halus. Hasilnya akan lembut sekali seperti ini. Biarkan dingin hingga beberapa waktu, sembari kita mulai menimbang bahan-bahan yang kita perlukan. Biasanya saya sekaligus menimbang bahan-bahan ini seperti tepung, ragi, gula, dan susu bubuk. 2 kuning telur dan 1 putih telur, kentang yang sudah dihaluskan tadi, lalu kita mulai mixer. Tidak perlu menambahkan susu dingin atau air dingin, mixer saja dulu sampai menggumpal. Di sini kita bisa kira-kira berapa banyak air lagi yang bisa kita masukkan. Margarin dan garam masuk, mixer kembali selama kurang lebih 15 menit. Kalau udah 7 menitan mixer terus ngerasa adonannya agak cair, sebenarnya kita masih bisa tambahin sedikit tepung ya. Mixer terus hingga teksturnya menjadi lembut, halus, dan seperti karet. Jika raginya sudah mulai bekerja, adonannya akan lebih mudah untuk dikendalikan. Gerakan maju mundur seperti ini atau mundur maju ya bun. Sudah mulai kelihatan lembut ya? Oles tangan dengan sedikit margarin lalu cubit sedikit dan mulai tes window pane. Kalau udah kayak gini udah bisa digunakan. Oles dengan sedikit saja margarin scraper, baking mat, tangan, dan adonan. Adonan langsung saya bagi menjadi 35 gram. Nantinya adonan ini akan dibolongi tengahnya sehingga menghasilkan donat berukuran 31 gram. Oh iya, timbangan dioles juga dengan sedikit margarin ya. Bentuk bulat daun yang sudah ditimbang tadi, mulai roundingnya sampai benar-benar padat ya. Fungsi rounding ini adalah untuk memadatkan donat sehingga tidak kopong nantinya, kemudian membuat permukaannya menjadi lebih halus dan lembut. Kalau membuat donat, bagian atas dan bagian bawah permukaan wajib banget halus. Resting selama 20-30 menit karena adonan yang kena mixer pasti lebih sedikit hangat. Taburi tepung supaya nggak lengket dan mulai cetak. Kalau adonannya kecil 15 sampai dengan 20 gram, kita bisa sembari langsung degasing di dalam cetakan ini. Tetapi karena ukuran dough kita itu 35 gram, kita degasingnya pada saat sudah tertata rapi nanti. Kenapa adonannya dialasi kertas seperti ini? Teman-teman juga bisa pakai kertas minyak ya. Karena adonannya bakalan penyok kena tangan kalau proofingnya sudah sempurna. Degasing untuk mengeluarkan gas pada adonan. Bolongi semua donatnya. Nah, ketika saya bolongi, bolongan di dalamnya itu beratnya adalah 4 gram sehingga menyisakan donat berukuran 31 gram. Proofing sebanyak 2 kali, 1 jam dengan ditutup kain dan setengah jam dengan dibuka kainnya. 15 menit sebelum proofing selesai sudah harus nyalakan kompor, suhunya 160 sampai maksimal 175 derajat Celcius. Goreng satu persatu donatnya. Di sini fungsi kertas. Kalau misalkan mami-mami atau bapak-bapak di sini atau teman-teman sekalian nggak pakai kertas, itu bakalan penyok donatnya. Kalau nggak penyok bakalan kena sidik jari. Jadi donatnya itu ada sidik jarinya nanti. Ada teknik menggoreng kalau sudah 10 detik langsung balik, tapi saya di sini murni tidak bolak-balik, cuma 1 kali balik aja. Biasanya saya intip dulu nih, kalau misalnya bawahnya udah coklatnya udah pas, itu langsung saya balik. Gorengnya juga nggak butuh waktu lama ya. Tiriskan donat dengan agak dihentakkan sedikit supaya white ringnya kokoh. Ingat, donat tidak boleh ditumpuk ya. Tuh, lihat white ringnya cakep banget ya. Padahal hanya menggunakan tepung protein sedang atau tepung serbaguna. Hasilnya fluffy dan enak banget. Teman-teman bisa simpan di wadah tertutup kalau ingin dimakan keesokan hari. Tidak disimpan di dalam kulkas ya. Nah, setelah dingin, donatnya sudah bisa ditopping. Selamat mencoba di rumah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.